Baik, selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada malam hari ini, seperti banyak waktu yang lalu kita belajar firman Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita juga belajar firman Tuhan sekali lagi. Dan kita akan belajar dari Wahyu pasal 2 ayat ke-12 hingga ayat ke-17. Kelanjutan dari pembelajaran kita sebelum-sebelumnya. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Biar saya pimpin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu. Kami pada malam hari ini beroleh kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau anugerahkan hikmat agar kami dapat semakin dewasa di dalam iman. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dengan baik, agar kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Bapa di sorga, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang mengajar, kiranya dapat menyampaikan dan dapat mengajar dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, kita hari ini belajar dari Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita belajar mengenai pesan Tuhan kepada jemaat Pergamus. Dan pembelajaran ini penting karena pesan Tuhan kepada jemaat Pergamus itu masih sangat relevan untuk kita yang hidup pada masa kini. Apa yang Tuhan peringatkan terhadap jemaat Pergamus, apa yang Tuhan puji dari jemaat Pergamus, itu semua masih sangat relevan untuk hidup kita pada masa ini. Dan tidak usah berlama-lama, kita akan mulai pembahasan kita. Mari kita lihat terlebih dahulu di ayat ke-12. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi Tuhan menuliskan ini kepada malaikat jemaat di Pergamus, seperti yang sudah-sudah yang telah kita pelajari baik di jemaat Efesus maupun jemaat Smyrna, bahwa kata malaikat di tempat ini itu merujuk kepada utusan Tuhan yang ada di kota Pergamus, yaitu gembala setempat. Begitu, yaitu gembala setempat, ya, gembala dari jemaat di Pergamus. Begitu. Jadi Tuhan menuliskan kepada jemaat di Pergamus. Si menarik, Tuhan mendirikan satu tubuh di kota Pergamus. Kota Pergamus tidak luput seperti kota-kota yang lain. Di dalamnya juga ada penyembahan kepada berhala. Di dalamnya ada kuil untuk menyembah Zeus, begitu. Dan masih banyak berhala-berhala yang lain yang ada di kota Pergamus. Dan Tuhan membuat atau Tuhan membentuk satu tubuhnya di tengah-tengah kota tersebut, di tengah-tengah para penyembah berhala, sehingga orang-orang yang telah lahir baru yang tergabung ke dalam jemaat di tengah-tengah kota tersebut mengalami penganiayaan. Begitu. Tapi yang indah adalah Tuhan mendirikan satu tubuhnya di tengah-tengah kegelapan tersebut untuk menyinari kota Pergamus. Begitu. Dan kita lihat di sini dikatakan inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada jemaat Pergamus. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, pedang yang tajam dan bermata dua ini apa? Begitu. Pedang yang tajam dan bermata dua ini tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Saya ulangi, pedang yang tajam dan bermata dua itu menggambarkan firman Tuhan. Begitu. Karena di dalam Alkitab firman Tuhan sering digambarkan sebagai pedang. Mungkin kita ambil contoh dari Efesus pasal 6. Dari Efesus pasal 6, mari kita lihat ayat ke-17. Dikatakan, dan terimalah ketepung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi dalam Alkitab, firman Allah atau firman Tuhan itu kerap kali digambarkan sebagai pedang.
begitu. Kerap kali digambarkan sebagai pedang. Jadi di tempat ini juga sama. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia memakai pedang yang tajam dan bermata dua, itu menggambarkan Dia datang membawa firman Tuhan. Ya, ini perkenalan yang sangat penting. Jemaat Pergamus harus menyerapi ayat ke-12 ini dengan amat sangat, dan bukan hanya jemaat Pergamus tetapi kita semua yang ada pada masa kini. Kita harus sadar bahwa Tuhan adalah pribadi yang memegang pedang bermata dua, atau Tuhan adalah pribadi yang memegang firman Tuhan. Kenapa? Karena kondisi jemaat Pergamus waktu itu, mereka di tengah-tengah penganiayaan, mereka di tengah-tengah godaan di tengah-tengah suatu tempat di mana iblis menggoda mereka begitu untuk menyembah berhala begitu. Dan dalam menghadapi kondisi-kondisi sulit seperti itu, entah penganiayaan kah, godaan dari iblis untuk menyembah berhala kah, begitu, firman Tuhan dibutuhkan. Firman Tuhan dibutuhkan. Seseorang harus bersandar kepada firman Tuhan. Seseorang harus merenungkan firman Tuhan, membaca, mempelajari firman Tuhan untuk menghadapi semua situasi itu. Begitu. Tidak ada orang yang bisa menghadapi situasi tersebut, entah penganiayaan kah atau godaan dari si iblis kah, tanpa berpegang pada firman Tuhan. Jikalau mereka tidak berpegang pada firman Tuhan, maka yang ada mereka jatuh ke dalam dosa, atau mereka terpuruk di dalam kedukaan karena penganiayaan datang menghampiri mereka dan mengambil sukacita mereka. Maka oleh sebab itu, ini cara Tuhan memperkenalkan diri kepada jemaat Pergamus, dan pengenalan ini sangat penting. Begitu. Sehingga kita sebagai jemaat bahkan yang hidup pada masa kini harus tahu bahwa firman Tuhan memiliki kuasa. Firman Tuhan memiliki kuasa. Dan itu adalah firman yang hidup, yang mampu menerangi kita, mampu memimpin hidup kita, mampu membawa sukacita dalam hidup kita ketika kita menghadapi situasi apapun. Dan ini yang Tuhan ingin beritahu kepada kita, begitu, bahwa Dia adalah pribadi yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Dan sekaligus, jikalau kita misalnya gagal dalam menghadapi godaan iblis, jikalau kita gagal dalam menghadapi situasi yang berat yang menimpa hidup kita, maka Tuhan akan datang menghakimi kita dengan firman-Nya. Jika kita yang tadinya beriman teguh tetapi akhirnya jatuh ke dalam dosa, jikalau kita yang tadinya beriman teguh dan ketika penganiayaan datang akhirnya malah mempersalahkan Tuhan dan hidup menjauh dari Tuhan, Tuhan akan datang menghakimi kita dengan firman-Nya. Begitu. Dan ini gambaran yang sangat penting. Gambaran ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana Tuhan memandang firman-Nya. Firman-Nya bukanlah sesuatu yang remeh, begitu. Firman-Nya bukanlah sesuatu yang rendah. Firman-Nya bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan, begitu. Firman-Nya penting seperti pedang yang tajam dan bermata dua, begitu. Di dalam Alkitab, di dalam Mazmur diperlihatkan bagaimana Tuhan meninggikan firman-Nya, begitu. Diperlihatkan bagaimana Tuhan meninggikan firman-Nya, mengatasi segala namanya, begitu. Diperlihatkan bagaimana ketika Yesus Kristus hidup, bahkan Dia ketika Dia hidup di bumi, ketika Dia inkarnasi, kita dapat melihat bagaimana Kristus menundukkan dirinya pada firman Tuhan. Bagaimana Kristus menggunakan firman Tuhan untuk menghadapi iblis. Begitu. Jadi dari ayat ke-12 kita bisa melihat bagaimana hubungan Kristus dengan firman-Nya, begitu. Kristus meninggikan firman-Nya. Dan inilah yang diinginkan Kristus kepada orang percaya, begitu. Orang percaya harus terus meninggikan firman-Nya, harus terus bersandar kepada firman-Nya, begitu. Karena firman-Nya ini adalah pedang. Bayangkan kalau misalnya ada orang pergi perang, apalagi waktu itu, zaman itu perang yang nggak ada orang bawa pistol, begitu. Karena abad pertama kan, begitu. Rata-rata prajurit mayoritas ya bawa pedang, begitu. Bawa pedang, bawa perisai, begitu. Bayangkan kalau kamu pergi perang tapi lupa bawa senjata. Wah, ini bisa gawat. Ini makanan empuk bagi musuh. Begitu. Jadi Tuhan ingin memperlihatkan betapa pentingnya firman Tuhan itu. Bahkan dirinya sendiri adalah pribadi yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Dan Dia ingin kita semua juga bersandar kepada pedang tajam dan bermata dua tersebut.
Baik, itu ayat 12. Kita lanjut ayat 13. Dikatakan begini, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, dan juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Di ayat 13 ada satu bagian yang tidak diterjemahkan oleh LAI. Ada satu bagian tidak diterjemahkan LAI, itu di bagian pertama. Seharusnya diterjemahkan menjadi begini, aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu, baru aku tahu di mana engkau diam, begitu. Jadi ada aku tahu pekerjaanmu, aku tahu di mana engkau diam. Jadi 13 memperlihatkan pengetahuan dari Yesus Kristus, dan ini sudah kita lihat juga ketika kita belajar jemaat Efesus atau jemaat Smyrna. Tuhan tahu, begitu, karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang diperbuat jemaat pada waktu itu. Dia tahu apa yang jemaat kerjakan, begitu. Dan itu sudah kita bahas di jemaat Efesus dan jemaat Smyrna. Yang ingin tahu tentang pembahasan mengenai aku tahu pekerjaanmu, bisa mungkin buka di pembahasan kita sebelumnya, yaitu pembahasan tentang jemaat Efesus dan jemaat Smyrna. Jadi kita lanjut saja. Jadi aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu, dan dikatakan aku juga tahu atau aku tahu di mana engkau diam. Jadi Tuhan tahu di mana jemaat itu berdiam. Disebutkan jemaat berdiam di tahta dari iblis atau di tahta dari setan. Jadi jemaat Pergamus adalah jemaat yang berdiri di tengah-tengah sebuah kota yang disebutkan sebagai tahta dari setan, begitu. Sebuah kota di mana penganiayaan, di mana serangan dari si jahat itu sangat hebat, sangat intens, begitu. Jadi di mana penganiayaan ada, di mana ajaran sesat ada, di situ iblis bertahta, begitu. Dan jemaat Pergamus berada di tempat seperti itu, begitu. Bahkan dikatakan sebagian anggota jemaat ada yang meninggal karena dampak itu. Mereka berada di tengah-tengah tahta iblis. Iblis menganiaya dan lain sebagainya. Bahkan sini katanya ada saksiku yang setia, yaitu Antipas. Bisa jadi Antipas ini mungkin adalah gembala atau salah seorang gembala di jemaat Pergamus. Salah seorang gembala di jemaat Pergamus yang akhirnya meninggal, begitu, karena kesaksian iman dari Yesus Kristus yang ia pegang dengan setia, begitu. Karena itu dia akhirnya meninggal, bisa jadi begitu. Jadi ini perlu digarisbawahi. Artinya iblis adalah pribadi yang tidak pernah tinggal diam. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat keempat, kita coba lihat sebentar. 2 Korintus pasal 4 ayat keempat dikatakan begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Alkitab memberitahukan bahwa iblis adalah ilah zaman ini, begitu. Kalau di dalam King James dikatakan iblis itu adalah Allah dari dunia ini, begitu, atau dewa dari dunia ini, begitu. Jadi iblis itu bertahta di bumi ini, begitu. Dia bertahta di bumi ini. Di dalam surat Efesus dikatakan bahwa dia berkuasa atas langit tingkat 1 dan tingkat 2, begitu. Iblis bertahta, begitu. Jadi karena iblis bertahta di dunia ini, maka iblis tidak akan pernah tinggal diam ketika ada tubuh Tuhan yang berada di sebuah lokasi tertentu. Dia akan giat datang untuk menganiaya, dia akan giat datang untuk menyesatkan tubuh Tuhan tersebut. Tidak terlepas juga dengan jemaat Pergamus yang sedang kita pelajari, begitu. Dan juga untuk jemaat sepanjang zaman, begitu. Jemaat sepanjang zaman juga sedang berada di tahta iblis, begitu. Mereka berada di lingkungan di mana iblis bertahta, di mana iblis menganiaya mereka, di mana iblis menggoda mereka, di mana iblis berusaha menyesatkan mereka dengan pengajaran-pengajaran palsu, begitu. Makanya jemaat harus berhati-hati, begitu.
Jemaat harus berhati-hati. Tidak semua tempat itu aman. Tidak semua tempat itu aman begitu. Jemaat harus berhati-hati, harus awas-awas. Jemaat harus terus bersandar kepada firman Tuhan. Begitu. Karena mereka berada di tahta iblis. Berada di tahta iblis. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 9. Kita coba lihat sebentar sesuatu yang sudah kita pelajari. Dikatakan begini, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi semua tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Mereka adalah jemaah iblis. Di pasal 2 ayat 9 disebut jemaah iblis. Dan di pasal 2 ayat 13 dikatakan bahwa jemaat Pergamus berada di tengah-tengah tata iblis begitu. Ini perlu digarisbawahi. Apa yang perlu digarisbawahi? Begini. Tidak semua jemaat di luar sana yang bernamakan gereja itu betul-betul gereja milik Tuhan. Ini yang perlu kita garisbawahi. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah jemaah iblis. Kalau itu jemaah iblis berarti itu adalah tempat iblis bertahta. Itu adalah tempat di mana iblis mengumandangkan pengajarannya untuk menyesatkan gereja yang merupakan milik Tuhan. Ini gereja harus berhati-hati. Jemaat harus berhati-hati. Orang Kristen harus berhati-hati. Karena begini, yang namanya gereja itu belum tentu atau itu tidak sama sekali menjanjikan itu adalah milik Tuhan. Seseorang harus menguji. Seseorang harus menyelidiki, membandingkan dengan firman Tuhan, apakah gereja yang satu itu adalah milik Tuhan atau tahta iblis. Begitu. Karena tiap-tiap gereja ini memiliki merek pengajarannya masing-masing. Tiap-tiap orang harus menguji agar jangan sampai gereja yang dia masuki ternyata itu bukan milik Tuhan, tetapi itu adalah jemaah iblis, itu adalah tahta iblis. Jikalau orang Kristen salah masuk gereja, ternyata itu adalah tahta iblis, maka orang yang masuk ke dalam gereja tersebut pasti akan berkontribusi untuk merusak gereja yang merupakan milik Tuhan. Maka tiap orang harus berhati-hati begitu. Jangan sampai mereka masuk ke dalam tahta iblis. Begitu. Karena iblis itu aktif mencari pasukannya untuk menyesatkan orang-orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan percaya, atau untuk menganiaya orang-orang sudah bertobat dan percaya begitu. Yang namanya iblis bertahta tentu butuh pasukan kan begitu. Jadi orang Kristen harus berhati-hati, jangan sampai punya konsep bahwa gereja itu semuanya sama begitu. Punya konsep bahwa gereja itu semuanya milik Tuhan, itu omong kosong begitu. Tidak semua gereja milik Tuhan. Ada gereja yang merupakan miliknya setan begitu. Begitu. Kita lihat lagi. Di sini ada kesaksian yang indah. Dikatakan di ayat 13, dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Jadi jemaat Pergamus sekalipun berada di tahta iblis, sekalipun mereka dianiaya, mereka tetap setia. Mereka tidak menyangkal iman, tidak menyangkal nama Tuhan. Wah, orang-orang seperti ini akan mendapatkan pujian langsung dari Tuhan. Tuhan pernah berjanji bahwa ketika ada seseorang yang setia kepadanya, tidak menyangkal namanya di hadapan manusia, maka Tuhan juga tidak akan menyangkal namanya di hadapan Allah Bapa dan di hadapan malaikatnya. Tuhan akan memuji mereka sebagai hambaku yang setia. Hambaku yang telah setia kepada perkara yang kecil, masuk ke dalam kerajaanku, aku akan memberikan kepada perkara yang besar. Mereka akan mendapatkan pujian yang sangat indah seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak menyangkal namaku dan tidak menyangkal imannya, sekalipun di tengah-tengah penganiayaan. Baik, kita lanjut ayat ke-14. Dikatakan begini, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau,
Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina, begitu. Jadi sekalipun jemaat Pergamus memiliki hal yang patut dipuji, tetapi Tuhan memiliki keberatan terhadap jemaat Pergamus, begitu. Dan keberatannya ternyata di sini katanya di antara mereka ada yang menganut pengajaran dari Bileam. Begitu. Menganut pengajaran dari Bileam. Bileam tentu satu tokoh yang sudah tidak asing bagi para pendengar sekalian, begitu. Bileam ini tokoh yang muncul di dalam Perjanjian Lama, begitu. Tokoh yang dibayar oleh Balak untuk mengutuk Israel. Tetapi karena gagal dikutuk, maka Bileam menasihati Balak untuk menyesatkan Israel dengan cara mendorong mereka kepada persembahan kepada berhala dan mendorong mereka kepada perzinahan, begitu. Ini yang terjadi. Dan ternyata di masa jemaat Pergamus berdiri, pengajaran Bileam berupa mendorong Israel untuk menyembah berhala dan mendorong Israel untuk hidup tidak bermoral itu masih terjaga hingga sampai ke zaman jemaat Pergamus. Dan ternyata iblis memakai cara yang dipakai oleh Bileam untuk menyesatkan jemaat. Begitu. Cara yang dipakai Bileam untuk menyesatkan jemaat. Begitu. Nah, inti sari dari pengajaran Bileam ini adalah bahwa ketika kamu atau ketika kita sudah lahir baru, maka kita bisa hidup sesuka kita. Begitu. Kita bisa hidup sesuka kita bisa hidup memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, begitu. Ini inti sari dari pengajaran Bileam, begitu. Bahwa kita bisa hidup tidak bermoral, bahwa kita bisa makan persembahan berhala, begitu. Ini intisarinya, bahwa kita bebas melakukan apapun. Nah, ini merupakan sesuatu yang salah. Di dalam gereja pada masa kini bahkan pengajaran ini tetap terpelihara, bahwa iblis berusaha menyesatkan orang percaya dengan ajaran Bileam. Bahwa orang percaya ketika sudah diselamatkan, mereka bisa melakukan apapun. Bebas melakukan apapun tanpa batasan apapun. Wah, ini kan sesuatu yang gawat, begitu. Ada sebagian pengajaran seperti hyper grace yang mengajarkan bahwa ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan, maka mereka bisa hidup semau mereka. Mereka bisa melakukan dosa apapun dan itu tidak bermasalah di hadapan Tuhan karena mereka telah beroleh kasih karunia, begitu. Tuhan akan menjadi seperti seorang kakek yang memaklumi cucunya ketika cucunya melakukan kesalahan. Ini sebuah kesesatan. Saya katakan sebuah kesesatan. Kenapa? Karena Alkitab tidak mengajarkan hal seperti demikian, begitu. Alkitab mengajarkan bahwa ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Kristus, mereka merdeka. Tetapi kemerdekaan mereka memiliki batasan. Batasannya apa? Batasannya adalah hukum Kristus. Ini batasannya. Mereka dimerdekakan, bukan berarti mereka bebas melakukan dosa. Ini tidak benar. Justru orang Kristen yang merasa bahwa kalau ketika dia bertobat dan percaya, dia beroleh lisensi untuk melakukan dosa, saya dapat pastikan dia belum diselamatkan. Kenapa? Karena orang yang sudah diselamatkan, dalam surat Titus dikatakan bahwa kasih karunia itu mendidik dia menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, dan lain sebagainya, begitu. Jadi kasih karunia mendidik kita menjauhi segala kefasikan dan dosa, bukan mendidik kita untuk melakukan kefasikan. Kalau kita merasa telah mendapatkan kasih karunia, tapi itu mendidik kita melakukan kefasikan, maka sebenarnya kita belum mendapatkan kasih karunia. Begitu. Jadi sebagian jemaat disesatkan dengan ajaran Bileam ini, begitu. Mereka disesatkan untuk hidup tidak bermoral, untuk hidup berzina dan hidup sambil menyembah berhala. Ini adalah gaya hidup dari manusia lama yang seharusnya ditanggalkan ketika mereka bertobat dan percaya, dan mereka mengenakan manusia baru ketika mereka bertobat dan percaya, begitu. Nah, jadi jemaat Pergamus
pada waktu itu sebagian dari mereka menerima ajaran sesat ini, menerima ajaran dari Bileam. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya saya katakan. Apalagi pada zaman sekarang, ajaran Bileam seperti saat ini itu godaannya lebih kuat. Saya khotbah di jemaat hari Minggu lalu, saya berkata bahwa pada zaman sekarang urusan dosa perzinahan itu godaannya lebih kuat dibandingkan pada abad pertama ketika Tuhan menuliskan firman-Nya, ketika Tuhan tuliskan kepada jemaat Pergamus. Godaannya lebih kuat, begitu. Kenapa godaannya bisa lebih kuat? Karena pada zaman sekarang kita berada pada masa di mana segala macam informasi bisa kita dapatkan dalam hitungan detik. Kita berada pada masa di mana teknologi sangat maju, di mana segala sesuatu dapat kita cari dengan ujung jari kita, begitu. Ada banyak anak muda kita, ada banyak saudara-saudari kita yang dengan menggunakan ujung jarinya mencari konten-konten yang tidak bermoral, mencari film-film yang tidak bermoral, dan itu digunakan iblis untuk menggoda orang Kristen supaya mereka terjerat ke dalam dosa perzinahan. Wow, pada masa itu ajaran Bileam mungkin disebarkan lewat door to door, mungkin begitu. Masuk ke dalam rumah orang Kristen, penyesat masuk, berusaha sesatkan. Masuk ke dalam sebuah gereja, berusaha sesatkan. Pada zaman sekarang ajaran Bileam dihembuskan lewat media sosial. Begitu. Dihembuskan lewat industri film bahkan. Berapa banyak anak-anak muda yang senang menonton film yang penuh dengan romantisme, bahkan di tengah-tengah film tersebut ada adegan-adegan yang tidak bermoral, begitu. Adegan yang tidak bermoral, adegan-adegan yang mungkin dianggap wajar oleh anak-anak muda zaman sekarang, di mana pacaran mereka bisa berciuman, di mana pacaran mereka bisa melakukan segala sesuatu yang bukan pada waktunya, begitu. Ini yang terjadi. Ajaran Bileam dihembuskan dengan amat dahsyat. Kenapa? Karena pada zaman ini kita berada pada masa segala hal bisa kita cari dengan ujung jari kita. Oh, betapa pentingnya peringatan Tuhan untuk kita yang hidup pada zaman ini. Peringatan Tuhan kepada jemaat Pergamus juga sama kepada kita pada saat ini. Betapa pentingnya untuk berhati-hati kepada ajaran Bileam. Jangan sampai kita hidup sebagai orang Kristen yang berpikir bahwa saya sudah bertobat dan percaya kepada Kristus, saya memperoleh kepastian masuk surga, maka saya bebas buat dosa, begitu. Jangan sampai kita punya pola pikir seperti itu, begitu. Bahkan di sini ajaran Bileam, mereka makan persembahan berhala, begitu. Mereka mengajarkan kepada jemaat untuk memuaskan hawa nafsu mereka, memuaskan kerakusan mereka, untuk hadir di dalam acara-acara penyembahan berhala. Ya, hadirlah di sana kebetulan ada acara makan-makan, kamu datanglah, begitu. Sebagian mungkin pergi untuk makan, menghadiri acara-acara sesembahan dewa atau sesembahan berhala. Nah, ini kan sesuatu yang tidak benar. Tuhan berkata ketika kita diselamatkan, maka kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Ketika kita sudah dipindahkan, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam kegelapan. Kita tidak boleh lagi hidup seperti manusia lama kita. Nah, ini yang saya pesankan kepada jemaat di hari Minggu lalu, begitu. Jadi, ini sangat penting. Ajaran Bileam dihembuskan dengan amat sangat. Kita lihat ayat ke-15. Tidak hanya jemaat itu sebagian mengikuti ajaran Bileam, tapi di 15 dikatakan, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Wah, ada sebagian dari mereka yang ternyata mengikuti ajaran dari Nikolaus. Sesuatu yang Tuhan benci. Kalau kita lihat mundur sedikit di ayat ke-6 dari pasal kedua, dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Jadi jemaat Efesus melakukan hal yang benar. Mereka membenci apa yang Tuhan benci.
Tuhan membenci tindakan dari pengikut Nikolaus, jemaat Efesus membencinya juga. Tetapi jemaat Pergamus tidak. Tuhan membenci tindakan Nikolaus, Tuhan membenci ajaran Nikolaus, tetapi jemaat Pergamus sebagiannya itu justru menerima ajaran dari pengikut Nikolaus. Nah, inilah yang sering saya katakan, betapa pentingnya separasi. Betapa pentingnya separasi. Tanpa separasi, gereja tidak akan bertahan di dalam kekudusan. Tanpa adanya separasi, gereja tidak akan dapat mempertahankan statusnya sebagai adonan tanpa ragi. Tidak bisa. Begitu. Makanya, gereja-gereja yang bisa menerapkan separasi hanyalah gereja-gereja yang menolak konsep, sekali lagi saya katakan, hanyalah gereja-gereja yang menolak konsep ekumene. Oke, jadi gereja yang bisa separasi adalah gereja yang menolak konsep ekumene. Konsep ekumene itu apa? Konsep ekumene kan bersatu di dalam hal-hal yang pokok, tetapi berbeda di dalam hal-hal yang sekunder. Kan kira-kira seperti itu, begitu. Ya, kalau untuk hal-hal yang sekunder itu beda tafsir, tidak masalah karena tidak mempengaruhi keselamatan. Tetapi hal-hal yang pokok seperti keselamatan itu nggak boleh beda. Hal yang pokok bersatu, hal yang sekunder tidak perlu bersatu. Kadang saya juga bingung sama sebagian dari orang-orang yang punya konsep seperti ini. Kenapa? Karena begini, siapa yang jadi patokan untuk bedakan itu sekunder dan itu doktrin yang pokok? Membedakan pengajaran yang satu itu pengajaran yang kurang penting dan pengajaran satu pengajaran yang penting. Siapa yang berhak jadi tolak ukurnya? Siapa, kan begitu? Siapa yang berhak menjadi hakim untuk menentukan bahwa pengajaran yang satu kurang penting, pengajaran yang lain lebih penting, begitu? Coba kita lihat sebentar di Kisah Rasul pasal 20. Kita lihat sebentar apa yang Paulus lakukan. Kisah Rasul 20. Kita lihat ayat ke-27. Dikatakan begini. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dan bukan hanya di sini ya, tetapi ada banyak bagian di tempat lain di mana Paulus berkata bahwa dia memberitakan seluruh maksud Allah kepada jemaat, mengajarkan segala hal kepada jemaat yang satu dan juga kepada jemaat yang lain. Begitu. Jadi Paulus punya konsep bahwa ketika dia mengajar jemaat, dia mengajarkan seluruh maksud Allah, seluruh pengajaran tentang Allah, seluruh kehendak dari Allah. Begitu. Seluruh pengajaran yang ada, yang Tuhan telah singkapkan kepada dia, dia ajarkan semuanya. Paulus tidak pernah punya konsep, dia ngajar kepada jemaat hal-hal yang pokok. Hal-hal yang pokok, hal-hal yang sekunder, yaitu beda tafsir tidak apa-apa. Hal-hal yang sekunder, ya kalau pengajar kamu ngajar apa, saya ngajar apa, itu hanya beda tafsir, tidak masalah. Yang penting hal pokok kita tetap sama. Tidak. Paulus mengajarkan semuanya, dan dia menyebut semuanya itu sebagai maksud Allah. Begitu. Jadi saya bingung dengan sebagian orang yang berkata bahwa ada hal yang sekunder dan ada hal yang pokok. Bagi saya, semua hal yang diajarkan dengan jelas oleh Alkitab itu hal pokok, hal penting. Begitu. Ya, mungkin ada sebagian berkaitan dengan keselamatan, ada sebagian yang tidak berkaitan dengan keselamatan, tentu. Itu saya percaya bahwa ada sebagian berkaitan, dan ada sebagian yang tidak berkaitan dengan keselamatan. Tetapi yang tidak berkaitan dengan keselamatan sekalipun, ketika itu diajarkan dengan terang benderang di dalam Alkitab, maka itu juga hal pokok, hal penting. Begitu. Itu hal pokok, hal penting. Contoh separasi. Begitu. Ya separasi, kalau Anda tidak separasi, dan ya selama Anda tetap teguh di dalam iman, ya mati masih masuk surga, begitu. Tetapi apakah dengan demikian, kalau gitu kita nggak perlu pegang separasi deh, karena separasi itu hal-hal sekunder? Tidak begitu. Separasi diajarkan dengan jelas di dalam Alkitab.
Dan ini menjadi hal pokok. Begitu. Nah, kita kembali ke Wahyu pasal 2. Makanya seperti yang saya katakan bahwa separasi, menjaga kekudusan jemaat, menjaga bahwa jemaat agar tetap murni. Kalau di jemaat Pergamus, menjaga agar jemaat tidak tergoda oleh doktrin Bileam, oleh doktrin Nikolaus, hanya dapat terjadi ketika jemaat meninggikan atau menegakkan separasi. Jangan termakan semua omongan orang-orang palsu di luar sana, guru-guru palsu di luar sana yang berkata bahwa beda tafsir tidak masalah, yang penting hal-hal sekunder. Jangan termakan omongan tersebut. Ketika gereja Anda tidak meninggikan atau menegakkan separasi, maka saya pastikan gereja tersebut siap untuk diterkam oleh iblis. Siap diterkam oleh iblis. Baik, kita kembali. Kita lihat ayat ke-16. Dikatakan gini, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Perhatikan. Jadi, Tuhan berkata, kalau begitu, nasihatnya adalah bertobatlah. Wah, ini langkah yang tepat, langkah awal yang tepat untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, untuk mengalami kebangkitan rohani dari Tuhan. Begitu. Sebagian jemaat Pergamus ada yang tersesat, ada yang terpengaruh ajaran Bileam, ada yang terpengaruh ajaran Nikolaus. Mereka semua siap untuk menerima hukuman dari Tuhan. Tuhan segera datang untuk menghukum mereka dengan firman-Nya. Dan kalau begitu, maka langkah untuk agar tidak mengalami hukuman tersebut, mereka harus bertobat. Langkah agar mereka bisa bangkit kembali, mereka harus bertobat. Bertobat artinya mereka berbalik. Yang tadinya mungkin mengikuti ajaran Bileam, mengikuti ajaran Nikolaus, mereka tinggalkan ajaran tersebut, berbalik kepada ajaran Tuhan. Ini yang harus mereka lakukan. Begitu. Tuhan menanti mereka dengan sabar untuk bertobat. Begitu. Tuhan ketika mengumumkan penghakimannya, Dia pasti memberikan sebuah rentang waktu bagi mereka untuk bertobat. Tuhan bukan pribadi yang sadis, yang tidak memberikan rentang waktu untuk orang bertobat. Tidak begitu. Kita lihat di dalam kisah Yunus, bagaimana Tuhan memperingatkan kota Niniwe. Tuhan berikan rentang waktu bagi mereka untuk bertobat. Dan jika mereka tak bertobat, ditunggang balikkan kota Niniwe. Tuhan kasih rentang waktu supaya mereka bertobat. Dan pada zaman ini juga sama. Tuhan berikan rentang waktu bagi semua orang yang mungkin telah jatuh ke dalam dosa, mungkin berada pada gereja yang tidak benar, mungkin berada pada gereja yang mengikuti ajaran yang salah, untuk bertobat. Tuhan kasih rentang waktu. Begitu. Rentang waktu tersebut adalah kasih dari Tuhan. Tetapi jikalau rentang waktu telah diberikan, orang tersebut tidak kunjung bertobat, maka Tuhan akan segera datang untuk menghakiminya. Karena Tuhan yang mengasihi, termasuk pada waktu yang sama Dia juga adalah Tuhan yang maha adil. Begitu. Ya, peringatan yang sama juga untuk kita. Siapapun di luar sana yang mungkin jatuh ke dalam dosa, yang mungkin berada pada gereja yang salah, bertobatlah. Begitu. Bertobatlah, kalau tidak Tuhan segera datang. Ayat 17, ayat terakhir yang kita pelajari. Dikatakan, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, ini Tuhan janjikan kepada jemaat yang tetap teguh di dalam iman, atau Tuhan janjikan kepada mereka yang bertobat dari ajaran Nikolaus dan ajaran Bileam. Begitu. Dan juga Tuhan janjikan kepada kita begitu. Bahwa apa? Kalau kita menang, kita akan diberikan makan dari mana yang tersembunyi. Wah, ini maksudnya apa begitu?
Kalau kita bicara mana ini adalah makanan yang Tuhan berikan kepada Israel ketika mereka berkeliling di padang gurun, begitu. Makanan yang Tuhan berikan untuk menggantikan makanan mereka ketika mereka di Mesir, begitu. Ini roti dari sorga, begitu. Dan di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyingkapkan bahwa dirinya lah roti yang hidup. Dirinya adalah roti yang hidup, begitu. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa leluhur orang Yahudi makan roti dari Tuhan, begitu, makan mana, tapi mereka telah mati. Tapi kalau seseorang datang kepada Yesus makan roti hidup, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Maka kalau kita kembali ke 17, mereka akan diberikan mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi di sini kita dapat tafsirkan atau dapat kita pahami sebagai hubungan yang intim dengan Yesus Kristus. Hubungan yang intim dengan Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang menang, maka mereka akan bersekutu dengan Kristus nanti di sorga. Bersekutu dengan Kristus di sorga. Dan tidak hanya bersekutu, dikatakan akan dikaruniakan kepadanya batu putih yang tertulis namanya. Nama yang tidak ada seorang pun yang tahu selain daripada Dia dan Allah yang telah memberikannya. Begitu. Nah, ini kita tidak tahu jelas seperti apa bentuknya nanti karena kita belum sampai kepada titik itu, begitu. Kita tidak tahu ini sesuatu yang bersifat masa mendatang. Tetapi kelak Tuhan akan mengaruniakan ini kepada kita. Ada nama baru yang Tuhan tulis di atas batu tersebut. Begitu. Dan ini memang Tuhan janjikan bahwa ada nama baru bagi kita di sorga nanti, begitu. Mungkin nama yang diberikan kepada Tuhan oleh kita, diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah nama yang juga menyingkapkan hubungan kita dengan Tuhan. Begitu. Bisa jadi kita tidak tahu nama seperti apa, begitu. Itu masih sesuatu yang misteri, begitu. Tetapi ini janji yang Tuhan berikan kepada siapapun yang menang. Maka oleh sebab itu pada malam hari ini kita lihat jemaat Pergamus, jemaat yang berada di tengah-tengah tahta iblis, begitu. Mereka dianiaya, mereka digoda, tetapi Tuhan mau kita untuk terus bersandar pada firman-Nya, untuk melawan iblis menggunakan firman-Nya, untuk menghadapi setan dengan firman-Nya. Tetapi jikalau kita jatuh ke dalam dosa, kita harus bertobat. Jika kita tergoda oleh serangan dari iblis yang berada pada tahta, maka kita harus bertobat untuk memulihkan hubungan kita kembali. Dan jika kita telah bertobat, hubungan kita pulih kembali, dan kita berteguh tidak menyangkal nama Tuhan, terus setia kepada iman kita, maka kita akan dikaruniakan batu putih yang tertulis nama yang baru, dan juga mana yang tersembunyi. Kiranya pembelajaran pada malam hari ini menguatkan iman kita, membuat kita semakin dewasa dalam iman, dan membuat kita semakin menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan pengertian yang benar. Kita tutup di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu. Kami pada malam hari ini belajar firman-Mu, belajar tentang jemaat Pergamus. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami ingat dengan baik, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dapat mendewasakan iman kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di masa-masa akhir ini. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.